Silakan duduk para singer. Luar biasa saudara. Saudara merasakan bahwa anugerah kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup kita? Amin? Iya. Kita mesti betul-betul menyadari bahwa kita harus menikmati hidup kita saat ini. Tadi saya baru ngobrol dengan seseorang, dia berkata, aduh anak saya sekarang sudah gede, dulu kok kecil saya nggak nikmati ya. Aduh saudara, jadi selalu memandang masa lalu. Saudara, saya bilang ini, kalau kamu memandang masa lalu terus, kamu tidak bisa menikmati Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan masa lalu. Tuhan kita Tuhan saat ini nikmati. Saat ini apa yang ada di hadapan kita saudara nikmati. Ya, itu kunci saudara yang Tuhan mau kasih buat kita. Saudara. Jadi kalau yang udah berlalu udah. Tuhan aja gak pernah ingat-ingat saudara. Wah enak ya dulu ya, enggak. Yang ada saat ini. Yang besok jadi pikirin. Kenapa banyak orang stres saudara? Karena mikir hari esok. Minggu depan, bulan depan, tahun depan saudara. Enggak usah dipikirin. Pikirin saat ini. Ya sur, jadi pikirin ya. Enak kan. Mikirin botak nanti. Waduh mau kawin, nanti apa ya. Ya silahkan kerjakan aja. Tapi udah. Orang yang banyak mikir kadang-kadang gak kerjakan loh. Karena terlalu banyak mikir, banyak teori kan. Padahal Tuhan itu mau kita berdinamika. Hari ini saya kasih tema khotbah saya tentang dinamika cinta. Apa itu dinamika saudara? Dinamika itu sesuatu yang bergerak terus. Ya, dinamika itu bukan yang turun naik. Ya, seringkali kita bilang, oh saya lagi lemah nih, saya lagi jauh dari Tuhan nih. Ya, saya tanya kenapa? Habis saya sudah jarang baca Alkitab, saya sudah jarang berdoa. Saudara, ukurannya lahir ya, bukan itu. Ya, ya. Kita di dalam Tuhan itu selalu bergerak terus. Bergerak terus. Apapun yang sedang kau hadapi, percayalah di alam roh kita ini sedang bergerak. Ya, sedang bergerak terus. Kelihatannya secara lahiriahnya enggak baik-baik aja. Tapi saudara mesti percaya di alam roh itu enggak beda. Dia sedang bergerak terus. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang dinamis. Ya, lawan dinamis apa? Statis kan stuck. Ya, di situ aja, parkir di situ aja enggak bergerak. Kenapa? Karena enggak menyadari di dalam itu bergerak. Saudara. Jadi bergerak itu bukan wah tokonya makin ramai gitu saudara. Oh itu namanya bergerak. Tubuhnya makin sehat. Bukan begitu. Enggak saudara. Ya, tapi kita mesti sadari bahwa hidup kita itu mesti berdinamika terus. Makanya teman-teman yang saya bilang nanti kamu ya sharingkan, khotbahkan di sini ya. Tentang apa? Dinamikamu dengan Tuhan. Bukan teori. Tapi dinamikamu dengan Tuhan apa? Nah kan beda-beda saudara. Nanti bapak ibu masing-masing beda. Suami istri aja beda. Beda dinamikanya dengan Tuhan beda. Istri saya baru aja cerita, loh kok sekarang apa dia sempat beberapa waktu itu di sininya duk kadang-kadang sesaat gitu ya. Tiba-tiba hilang, bukan jantung sih. Ya, tapi kemarin dia baru ketemu jawabannya. Ternyata apa? Karena kecemasan ternyata. Karena dia cemas, itu jantungnya bisa duk. Ya, tapi dia bilang kok hilang ya sekarang ya? Iya. Saya bilang jangan dipikirin. Kalau saudara pikirin nggak bisa. Pikiran kita ini jahat loh saudara. Betul gak? Hari Jumat kemarin ketika kita bersekutu ada seseorang bilang begini. Kalau lagi sehat pikirannya banyak banget ya. Ini dipikirin. Ya. Lalu kita bilang jangan pikirin. Kita bilang gini, Pak orang hidup gak mikirin gimana sih Pak? Ya silahkan kalau masih kuat. Kalau saya sih gak sanggup saudara. Saya bilang saya udah nyerah aja sama Tuhan ya saudara. Ya, lalu dia lanjutin gini. Tapi kalau lagi sakit cuma satu yang dipikirin. Apa? Penyakitnya. Salah juga. Ngapain penyakit dipikirin? Betul gak? Jangan. Saya bilang sama seseorang tadi ya. Kenapa kamu khawatir dengan penyakit kamu? Pertama, kamu takut mati. Iya Pak. Iya kamu takut mati. Saudara kalau kita takut mati, itu merusak hidup kita. Kita sebagai orang percaya nggak takut mati, hidup mati sama aja. Betul? Hidup mati sama aja. Dia Tuhan kita, dia kekasih kita, saudara. Harusnya nih,
Ya, Pak Nehemia bilang gini, gue udah mau cepat dipanggil Tuhan. Nah, yang mau cepat dipanggil Tuhan gak dipanggil loh. Anehnya gitu. Tapi yang mau lama-lama cepat dipanggil lagi. Saudara. Kan bilang gitu kan, barang siapa yang mempertahankan nyawanya, dia kehilangan. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, justru dia mendapatkan. Hukum Tuhan tuh begitu. Dia bilang, ngapain takut mati? Ketemu sama kekasih kok takut mati? Kalau kita takut mati, tandanya kita nggak percaya. Betul nggak? Takut, gue masuk mana nih? Itu udah. Lalu yang kedua dia ngomong sendiri, iya Pak, saya cinta uang. Iya. Jadi apapun yang sedang kita hadapi Bapak Ibu, itu sebenarnya dinamika cinta Tuhan dalam hidup kita. Cuman kita ini sudut pandangnya yang berbeda. Kita lihat itu masalah. Tapi Tuhan gak lihat itu masalah. Tuhan lihat itu apa? Nah, kekasihku, aku mau berdinamika dengan engkau. Aku mau ngobrol dengan engkau. Aku mau berbicara dengan engkau. Cuman kan kita gak nurut. Coba kita lagi ada di bawah. Lalu tiba-tiba jatuh uang koin. Apalagi Bitcoin. Look. Saudara ambil gak? Ambil gak Madeline? Tahu gak satu Bitcoin berapa? 1,5 M. Bitcoin ya. Look, pasti ambil kan? Kita nggak akan lihat ke bawah, lihat ke atas. Siapa yang lemparin dia Bitcoin? Enggak, kita udah lihat Bitcoinnya ambil kan. Tapi coba batu, pluk. Tung. Benjol lagi, kita langsung lihat. Kurang ajar ya, siapa yang lempar ya? Betul nggak? Seringkali Tuhan pakai batu untuk dijatuhkan saudara atas hidup kita. Supaya kita lihat dia. Gitu? Pakai duit, nggak mempan. Pakai berkat, kita nggak mempan. Mesti pakai batu kadangkala. Atau kalau Bapak Ibu bilang pakai masalah. Supaya apa? Kita lihat Tuhan. Tapi banyak juga, orang juga nggak bisa lihat Tuhan. Orang lihat masalahnya. Ya, jangan. Berdinamika. Berdinamika, bergerak terus. Jangan berhenti. Terus saja. Maka saya bilang toko lagi sepi bulan Maret yang lalu, ya tiba-tiba Jacob muncul untuk, ya kita buka cabang. Hah? Kalau toko lagi ramai buka cabang, benar dong, lagi ramai. Buka cabang dong. Lagi sepi, gimana buka cabang? Yang ini aja sepi kok. Nah, itulah cara kerja Tuhan. Ya, saya ngomong kok sama papa takut loh. Kalau lagi ramai berani. Duit banyak. Ini lagi sepi, takut. Tapi ya udah, kita melangkah aja. Kita mau lihat Tuhan aja. Ya, betul-betul yang Tuhan yang nyatakan saudara, Tuhan yang kasih ruko ini prosesnya cepat saudara. Dengan prosesnya cepat dia yang kaget. Kok cepat Pak? Cuman ngomong dong tiba-tiba plek. Pulang dari Cina dia tiba-tiba plek. Saya bilang tinggal masuk loh. Enggak Pak, nanti akhir Juni aja. Loh nggak bisa, ini ruko udah beres, udah direnovasi semua, udah tinggal masuk, ngapain akhir Juni aja. Tanggal 27 Juni nanti hari libur. Kejauhan dia bilang, masuk. Tanggal 29 Mei kemarin start. Dia masuk aja sambil kamu ngerakit, ya nanti kan nggak tahu kan. Berdinamika. Dan saya lihat, wah betul-betul nih. Lewat toko ini Tuhan, bukan hanya dia berdinamika, saya juga berdinamika dengan Tuhan. Saya bisa lihat culture-nya beda. Ya. Di sini kan kita buka jam 11, jam 12 sudah ada yang datang. Di sana saudara, orang datang tuh jam 5. Dia bilang ini, Pak jam 5 tiba-tiba brrrr. Baru datang jam 5 gitu loh. Kenapa? Baru pulang kerja mereka. Jadi jam 5 sampai jam 9 malam. Itu tempat tuh ramai terus. Saya bilang ya udah, culture-nya kan beda kan. Kita ngikutin Tuhan aja. Kamu jangan fokus ke situ, tapi Tuhan mau apa? Ya, sampai satu kata yang dia keluar dari mulut dia itu membuat saya beng. Ya, kalau kita ini kan konvensional kan. Jualan mau laku kan. Betul gak sih? Nggak laku lemas kan. Nggak ada pembeli lemas kan dia. Tapi dia bilang gini, Pak bukan itu, tapi kita mau running. Wish. Kata running itu bagi saya, pek. Ini namanya dinamika. Ya, running itu artinya apa? Nanti saya nggak perlu ada di sana, dia bilang gitu.
Tapi tokonya tetap jalan. Oh, ya udah silakan. Makanya sekarang bikin sistem kan. Mulai bikin CV. Ya, kalau secara konvensional kan tambah ribet. Bikin CV tambah ribet kan. Mendingan saya UMKM begini. Omset berapa penjualan, saya tinggal 0,5% kan bayar pajaknya itu. Kalau CV kan enggak. Lebih ruwet lah gitu loh, saudara. Tapi ya udah silakan yuk. Kita berdinamika, saudara. Berdinamika dengan Tuhan itu seperti itu. Ya, lagi sepi, buka cabang, saudara. Lalu di sana mulai jam 5 sore yang ramainya, saudara. Ya, tapi beda budaya lagi, saudara. Yang di sana yang beli banyak pakai gini, hijab. Dan enak. Daripada yang sipit-sipit begini. Betul gak bro? Teman lo di Lampung bilang apa kalau yang sipit beli? Ini dengar ya. Itu harus mengingatkan kita loh, yang Tionghoa. Kok saya bisa begitu ya? Kenapa? Yang hijab itu sis belanja, dia bilang gini, 1 menit padil, langsung naik mobil. Coba. Yang sipit-sipit 1 jam gak deal-deal. Udah dikasih 10%, kurang. Lalu sekarang pembeli sekarang pinter. Di online harganya segini. Ya, Shopee-nya lagi bakar duit, saya nggak tahu atau apa. Pokoknya sudah ada diskon 8% dulu. Kita kan dipotong juga 8% kan. Berarti ini lagi bakar duit nih, dia nggak dapat untung kan. Dia perlu gaji karyawan sebagainya kan ya. Nih Pak, kita mau ngomong apa? Sampai juga saya pernah tegur. Pak, kalau yang sipit masuk saya cuek aja. Kenapa? Ya ngomongnya banyak doang, nggak deal-deal. Mendingan gua kerja yang nggak boleh gitu Jo, nggak boleh. Sama aja dong, ya. Ya kalau kamu mau yang hijab semua yang beli, ya yang deal 1 menit 5 menit gitu, ya nggak bisa. Yang Cina juga banyak, apalagi duta kan banyak Cina yang tinggal. Ya udah nikmati. Tapi itu realitanya loh saudara. Habis sudah dikasih nekon saudara. Sampai yang jualnya bilang gini, lu aja yang jual. Iya dulu istri saya sebelum bertaubat, pernah ke Vietnam kan sekali saudara. Itu penjualnya sampai pegang jidatnya. Lu masih waras gak sih? Nawarin, dan dia kasih lagi. Itu persoalannya. Kalau saya nggak ada tipe nawarin gitulah. Ya udah, nggak bisa. Ya udah. Laki-laki biasanya gitu ya, banyak gitu ya. Tapi kalau perempuan itu sampai penjualnya aja udah, lu yang jual dah. Gue beli sama lu kalau ada. Sampai nantangnya gitu, lu ada yang jual segitu gue beli. Itu. Tapi yang saya mau ceritakan, inilah namanya dinamika. Oh seperti ini ya, seperti ini ya. Saya tahu gak? Saya gak tahu. Waktu mantau kan lagi lebaran masalahnya. Waktu kami survei itu lagi lebaran, lagi beda kan. Orang pulang kampung jalan gitu. Tapi ketika jalanin, wah ini nih Tuhan. Ini nih Tuhan. 2 minggu yang lalu kan saya pernah cerita nama Aseng. Tapi tetap nama Yesus lebih berkuasa kan. Kan preman datang, mau minta jatah bulanan 650.000. Sama anak-anak kan bilang bosnya belum ada. Ya udah waktu saya habis datang, mereka ketemu sama saya kan. Saya bilang saya saudaranya Aseng. Mundur kan. Keren juga nama Aseng. Aseng itu tetangga, orang Kontien. Jadi awal saya kenalan dengan dia, gitu saudara. Saya beli AC juga sama dia, ya bangun hubungan gitu kan ya, dekat gitu ya. Lalu dia bilang gini, bos, lu kalau ada apa-apa, lu bilang aja nama gua. Lu saudara gua udah 30 tahun di sini. Wah, gitu. Ya udah saya pakai nama dia. Saudara. Tapi kan nggak terus berlanjut saudara. Hari Minggu kemarin, pas yang tanggal 1 ya, yang saya khotbah itu, datang lagi atasannya, ketuanya nih datangnya. Sama satu orang yang gede badannya, yang Jacob bilang ngebacot lah pokoknya badannya gede banget itu. Ya, nah, saya harus datang ke sana kan ngadepin mereka gitu. Ah ini nih insting saudara, naluri saudara. Ketika saya datang, saya naik dulu ke atas saya mau ganti baju lah gitu ya, ganti baju rumah, dari baju rumah ganti baju pergi gitu loh. Tiba-tiba saudara muncul di pikiran saya, insting muncul gitu, pakai baju loreng aja. Kan saya dulu ada army kan. Tim elit,
Mau celana loreng ada, baju loreng ada, saudara. Topi loreng aja ya nggak ada. Baju loreng, saya pakai aja saudara, sama celana pendek. Saya nggak berpikir apapun, cuman insting saya, naluri saya pakai itu, ya udah saya pakai saudara. Udah ketemu. Ini betul-betul kepala gengnya gitu, kepala premannya lah gitu, kepala keamanan di sana gitu. Namanya aja keren banget gitu. Ya udah ketemu sama saya. Gimana kok? Karena engkau adalah saudara asing, jadi saya turunin dari 650 sekarang jadi 300 per bulan gitu. Saya bisa berani ngomong ini. Tolong rincikan 300 itu apa? 150 keamanan, 150 parkir. Wah, itu saya bisa muncul keberanian. Hah, parkir? Enggak salah. Gue yang bayar parkir sama lo. Saya bisa tunjukin. Ya, mestinya kamu yang nyetor sama saya. Yang benar gitu dong. Yang punya ruko kan saya. Maksudnya kan saya lagi ngontrak kan haknya saya. Dan ruko di sana unik. Sampai ke jalan parkir itu sertifikatnya. Jadi sampai ke depan. Sertifikatnya gitu semua loh. Kalau ruko ini kan enggak kan. Sertifikatnya hanya ruko aja. Jalan milik umum gitu kan. Ini enggak. Saya enggak bisa. Saya bilang kamu yang harus nyetor sama saya. Langsung diam loh dia. Nah, giliran yang ini. Ya udah. Sekarang keamanan. Ya. Berapa? Ya udah 150 jadinya. Saya ngomong, si Aseng saudara saya bilang cuma 50.000. Saya ngada-ngadain. Kan nama Aseng. 50.000. Enggak bos, terus saya dengar. Dia ngomong. Ini udah pendeta gila soalnya. Cerdiklah seperti ular, baru tulus seperti merpati. Jangan tulus-tulus beneran, yang ketemunya preman gitu ya. Enggak. Sekarang dia toko samain 100.000. Ya udah samain. Enggak beda bos, ya kan orang lama bos. Akhirnya ya 150 dealnya. Dari 650. Saudara tahu enggak? Saya habis itu saya masuk ke dalam. Saya bilang berani juga gue ya. Saya nangkep. Saya mau katakan aslinya saya takut. Enggak mungkin. Ngadepin preman ini kan bukan kampung saya loh. Kalau di duta saya masih kenalan Kapolsek, saya kenal, ya lurah kenal, saya punya nomor handphone, tinggal hubungi mereka lah kalau ada apa. Di sana kan kota orang, nggak kenal. Dan tukang parkirnya semuanya itu gengnya mereka semua. Bisa nangkep? Tapi ini kan bukan soal berani atau apa. Saya lihat dinamika Tuhan, oh gini ya. Kalau kita biarkan Tuhan yang bergerak, bukan kita yang bergerak, seperti ini. Jadi enak. Hidup itu kan enak, saya biasa aja. Bahkan jadi kenalan lagi. Jadi kayak jadi teman aja. Ya, minta nomor handphone kamu. Dia bilang, ya dia langsung kasih kan. Jadi kayak jadi teman langsung gitu. Apa jaminan keamanannya? Bla 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 dia sebut saudara. Ya, lalu dia minta, langsung bayar bos tanggal 1 Juni ini. Enak aja sih bilang. Gue baru masuk 2 hari, nanti 1 Juli. Ya siap bos. Kok bisa enak seperti itu? Ingat. Saya bukan tipe orang yang pemberani. Saya bukan tipe, kalau Bro Paul mungkin bisa berantem dulu ya. Saya telepon sama kontainer. Ya lu, apa lu? Kan gak berani siapa nonjok salah dulu kan. Jadi apa lu gitu. Ya apa lu gitu kan. Kalau nonjok kan kita salah. Yang nonjok pertama kan dia yang bersalah gitu. Ya kalau saya enggak. Tapi kalau saya bisa muncul gitu. Saya tahu ini semua tentang Tuhan. Bagaimana kita harus bergerak terus. Ingat, satu kata yang jangan pernah ada di pikiran kita atau di mulut kita keluar, kata pensiun. Ingat, saudara kerja, saudara boleh pensiun. Misal di bank, ada umur pensiunnya, umur 55 gitu ya. Silakan saudara. Tapi dalam kehidupan kita tidak ada kata pensiun. Ingat, ketika kata pensiun muncul saudara, akhirnya apa? Kita akan mengasihi diri kita sendiri yang pertama. Kedua, kita akan merasa diri kita nggak berguna lagi kan. Nggak menghasilkan lagi. Jadi tidak ada kata pensiun. Bergerak terus. Bergerak terus. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Nehemia. Dia baru datang. Saya baru sempat kemarin. Udah 2 minggu dia datang. Karena saya lagi sibuk banget. Masih ngobrol. Dia menceritakan bahwa apa? Usia dia 74 tahun ini ya. Tetap kerja. Tetap bergerak. Karena dia gantian ngurus truk transportasi barang yang punya adiknya. Tapi nanti ketika adiknya ke Indonesia 3 bulan, dia ngurus suami istri.
Dan mereka seger gitu loh. Kenapa? Karena itu namanya dinamika. Coba kita yang sudah di atas 70 tahun atau di atas 60 tahun, nah udahlah saya udah tua, udahlah saya mau ini saudara, udahlah, udah. Jangan keluar kata-kata itu saudara. Ya, Ibu Elizabeth jangan keluar. Saya masih segar. Betul Pak Samuel? Musa itu ingat, Nabi Musa bawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan usia berapa? 80. Tapi masih muda. Dia meninggal usia berapa? 120 tahun. Alkitab yang menulis dia dalam keadaan sehat. Sekalipun Mazmur 90 dia tulis loh. Mazmur 90 yang dia katakan usia 70 tahun, kalau manusia kuat 80. Habis itu kesusahan. Itu enggak berlaku buat kita. Amin. Oh saya udah 70 tahun, oh sebentar lagi saya akan mati, saya udah enggak ada guna lagi. Enggak. Terus bergerak. Tubuh kita gerakkan, ada olahraganya. Kalau enggak, tubuh aja enggak digerakkan sakit kok. Ya, jiwa kita digerakkan, ikut setiap hari. Setiap hari. Saya bilang Tuhan, wah luar biasa. Ya, dengan toko baru ini memang saya lagi berdinamikanya di sini gitu. Banyak saudara, pembelian saya harus double semua sekarang. Yang tadi pesan 10 unit, saya harus pesan 20 unit, harus bagi 2 kan. Harus bagi, banyak memang. Tapi saya lihat, wah ini sih semua betul-betul Tuhan yang kerjakan. Kalau apa? Kita mau membebaskan dia bergerak. Ya, suami istri bergerak, masing-masing berdinamika dengan Tuhan. Istri juga berdinamika dengan Tuhan. Kami juga berdinamika dengan Tuhan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, ya, saya lebih mencintai dia hari ini daripada waktu pacaran dulu. Hidup tuh kok lebih enak sekarang ya, kok bisa ya ada hidup seperti ini. Saudara mesti gitu ya. Jangan sampai bilang ini, dulu pacaran kayaknya lebih enak deh. Atau sampai menyesal lagi, kok gue bisa kawin sama dia? Enggak bisa gitu. Berarti apa? Engkau tidak berdinamika dengan Tuhan. Ya, kita tuh harus berdinamika terus-terus. Saya juga heran, kok bisa hari ini lebih enak? Kok lebih ngobrol tuh lebih enak? Kita berantem Bapak Ibu. Tapi enggak ada nyerang pribadi gitu loh. Tiba-tiba enggak ada solusinya, enggak ada jalur penyelesaian, enggak ada minta maafnya. Kok enak aja ya? Kenapa? Enggak ditahan. Yang dia ceritakan minggu lalu, saya marah, betul-betul. Saya ngomong ini, kamu enggak perlu jawab, lu denger doang. Lu denger doang. Nih gue ada di hati ini lagi enggak beres kan. Yang saya bilang listrik yang konslet itu terus saudara. Di otak ini bisa muncul, kalau terbakar nanti gimana? Jualan belum mulai, ruko orang terbakar. Kan konslet kan nanti kan. Kan ngaco. Udah jauh pikirannya, itu setan. Ya, jadi suami istri ayo berdinamika, jangan diem. Suami tidur di lantai 1, istri tidur di lantai 2. Ke gereja bergandengan tangan. Kan ngaco ini. Saudara mesti, loh hidup, nih, hubungan kita lagi gak benar loh sayang. Ayo, ya kita berperkara sama Tuhan. Kenapa hidup kita seperti ini saudara? Ya, kalau enggak ayo kita ngomong berempat. Kalau enggak ayo ngomong di persekutuan. Saudara enggak apa-apa kok. Kita tidak menceritakan aib kita, enggak. Tapi ini loh tolong saya. Saudara bersyukur ada saudara sepersekutuan kita yang menolong kita. Pertemanan gak akan bisa. Ingat, pertemanan tidak akan bisa menolong kita. Karena pertemanan itu ada roh sungkan nantinya. Tapi kita persekutuan. Jadi persekutuan itu kan saling. Nanti hari Minggu ini, minggu depan ya, kita ada persekutuan jam 11 siang saudara. Ya ambil bagian. Kita share satu dengan yang lain saudara. Itulah kita berdinamika. Nanti biar Tuhan pakai juga mata dari orang lain untuk melihat apa? Wow. Ada dinamika. Saya lihat istri saya juga terus berdinamika saudara. Ya. Dia tadinya dia bikin roti lalu bagi-bagi ya. Lalu dia suruh Dep bawa ke sekolah. Kasih sama guru-gurunya. Tiba-tiba muncul PO. PO awalnya gak banyak 30. Naik berikutnya 50.
Selasa kemarin 160. Saya bilang, Tuhan mau bikin gara-gara apa ini ya? Saya bilang, ini saya lagi sibuk ngurus toko loh, lagi sibuk banyak hal ini ya. Ya, saya juga diangkat jadi bendahara yayasan lagi. Lalu transfernya udah sistemnya pakai yayasan, beda gitu kan ya. Saya belum pelajari banget gitu. Ya, tapi ya udahlah, kamu berdinamika dengan Tuhan sendiri gitu ya. Ya, kok saya cuma lihat gini, kok bisa ya orang bikin PO, saudara. Kalau orang dikasih, lalu sampai bikin PO kan berarti kan cocok dengan mulutnya. Itu kan berarti kan rotinya nggak abal-abal gitu kan ya. Nggak hanya untuk makanan kalangan sendiri aja gitu kan ya. 160, saya cuma bilang, saya bisa bantu apa ya. Nah kalau bikin roti gitu kan, mau bikin, kita nggak bidang itu. Kalau bakmi saya tahu bidangnya apa, langsung nggak usah dikasih roti. Udah deh, kamu masukin rotinya di plastik aja. Ya udah, bagian saya masukin di plastik aja. Cuman ruwet juga. Ngelepasin itunya loh, apa? Ini ya. Nah itu stripnya tuh, habis itu dia lengket di tangan. Saya hilang. Lumayan 160 bro. Kalau 10 kan coba 160. Tapi saya lakukan sih dengan sukacita gitu. Saya bisa lihat, oh gini ya. Tapi saya bilang, jangan pernah bilang gini, ya saya iseng-iseng, saya nggak mau uangnya. Jangan, itu munafik. Kalau nggak cari uang jangan bikin PO. Ya, jadi kita jangan munafik, kita harus apa adanya. Enggak, saya cuma iseng-iseng aja kok bikin ini, saya nggak cari cuan kok, nggak untung. Jangan, itu munafik namanya. Ya, kita ini banyak hidupnya munafik gitu, enggak. Saya bilang benar-benar harus ada untung. Ya, cuman saya belum beli oven yang gede buat kamu. Nanti saya beli oven yang gede buat kamu, nanti susah persekutuan di rumah. Udah full. Kayak IM kan susah. Saya ke rumah Yosua kan udah susah, nggak ada kursinya lagi, semuanya oven, kulkas, freezer semua gitu kan ya. Ya udah penuh. Ya, tapi saya lihat, wih gini ya. Dinamika, saya membebaskan. Anak-anak saya juga bebaskan. Ayo. Ya, kalau Dep sih kemarin terakhir dia. Kemarin di sekolahnya terakhir, dia udah perpisahan. Udah ya, terakhir masuk toko. Papa percayakan kamu sekarang menjadi finance ketuanya. Kelola ya, enak kan? Udah langsung Tuhan kasih, coba kamu kalau berhenti dari suatu pekerjaan, kamu mesti ngelamar lagi loh. Enggak langsung begini. Ya udah, silakan kalian nanti bertiga berdinamika masing-masing dengan Tuhan. Saya cuma lihat aja. Saya ketemu sama Jacob ini jarang loh saudara. Malam dia pulang jam berapa? Jam 9-an, makan dulu, mandi, ketemu 10 menit doang. Ya udah jam 11 saya udah ngantuk juga kan. Ya udah keluar. Ya udah gitu aja. Tapi apa? Saya lihat ini dinamika. Ini loh. Cerita Joel lagi saudara. Kan saya berpikir kan Jacob yang di Pamulang, Joel di sini kan. Tapi karena dia harus tanda tangan rekening, pembukaan buku rekening CV, ya kan nggak pakai ATM ya CV ya. Dia harus tanda tangan karena dia direkturnya. Joel komisarisnya. Keren loh saya bilang kalian ya, ada sistem komisaris, ada sistem direktur. Hebat itu ya, karena harus ada 2 orang kan. Iya. Mau tidak mau kan Joel yang harus di sana, ke Pamulang. Masalahnya adalah apa? Joel sekali saya baru ajak dia ke Pamulang. Pernah sih bareng-bareng itu yang waktu survei, dia nggak ingat kan. Sekali saya antar barang, saya ajak dia. Kamu lihat jalan ya, nanti dia tidur. Dia tidur di mobil sampai, jadi kan nggak tahu kan. Pulangnya saya bilang kamu lihat jalannya, nanti masuk tolnya lewat ini. Dia tidur juga. Selasa kemarin dia harus berangkat. Tapi saya pikir kan udah sama anak buah, kan anak buah ini sudah 2 minggu ya bareng-bareng ya. Kamu tahu nggak jalannya? Nggak tahu om. Aduh. Lo ngapain di mobil 2 minggu ke sana? Tidur nggak? Enggak. Melek. Lo kok nggak tahu jalannya? Belokannya cuma 1 kok saya bilang. Jalan terus aja, terus BSD, terus ke sana. Ya pasar modern BSD, nggak lewatin Ciater, cuma belok kanan doang. Bisa nggak hafal. Tapi betul-betul di situ saya bilang, Tuhan gue nyerah deh. Udah Joel, gini ya pokoknya kamu jalan ya. Oke.
Nanti kamu pulang masuk tolnya ini ya. Oke siap Pak. Ya udah jalan aja. Bukan berjalan dengan iman, jalan aja. Kamu harus buka toko di sana saudara. Saya cek saudara, 1,5 jam dia baru sampai. Harusnya 1 jam 15 menitnya kalau macet banget. 1,5 jam, ya udah gak apa-apa. Udah ya Jo, oke udah diberesin. Pulangnya dia kasih kabar, Pak salah masuk tol. Aduh, padahal kan masuk BSD, itu biasa ya kalau tol yang Buaran ini kan setiap kalau kita masuk tuh pasti dia ada belok kiri rata-rata. Mau dari Lipo juga pasti belok kiri, lalu kalau belok kiri kan ada pecahan begini. Satu ke bandara, Soekarno-Hatta, satu ke Depok atau Bogor, pasti deh rata-rata gitu ya. Saya bilang, kamu belok ini, dia masuk sini. Ya udah di grup saya bilang, udah hati-hati aja, tinggal putar balik aja gitu saudara. Tapi bagi saya ya udah, saya pikir dia cuma 1 hari, ternyata apa? 4 hari di sana. Karena ada sepeda baru masuk, jika mesti langsung review. Sepeda balap baru yang masuk, yang bagus, harus review langsung, karena harus nunggu lagi sini kan. Karena tempat review di sini lebih memadai gitu loh, kurang lebih. Sana kan agak kecil gitu. Jadi 4 hari. Tapi di situ saya lihat, Tuhan, kalau bukan Engkau, gak mungkin ini bisa terjadi. Tidak ada di pikiranku, tidak ada di benakku. Inilah, mereka berdinamika juga. Saya tanya masing-masing kok, gimana kalian dengan Tuhan? Gimana? Ya itu, mereka berdinamikanya seperti itu. Terus. Ya, makanya orang kalau lagi jatuh cinta itu saudara, pasti tidak akan pernah kekurangan kata-kata. Betul? Ini saya lagi perhatikan Joel kan. Joel ini kan juga lagi jatuh cinta. Belum tahu kan? Memang belum diumumkan. Tapi saya udah tahu. Ya, cuman kan kalau dulu saya ketat lah kurang lebih. Enggak. Kalau saya udah bilang enggak. Belum cukup umur. Masih di bawah umur, ketat gitu ya. Ingat dulu kalian ya. Kalau belum kuliah aja belum boleh pokoknya gitu ya. Ya itu kan konsep gitu. Tapi saya bebasin. Udah tahu enggak? Beda kalau orang lagi jatuh cinta itu. Dia bisa tanya masakan mamanya resepnya apa. Habis itu dia foto, dia kirim tuh. Kami udah tahu pasti dikirim. Bahkan dia masukin namanya ya di apanya itu ya. Belum keluarga sih, jangan masuk. Apalagi masuk kakak belum. Tapi saya bebasin aja. Ya, sampai dia tanya loh, Mak ini rotinya apa? Bahkan rotinya antar ke toko 2, dia kasih ceweknya 1. Berbagi kasih Pak. Tapi saya lagi memperhatikan, oh orang lagi jatuh cinta itu seperti ini. Misalnya enggak? Jangan di stop. Biarin aja. Dan dia juga cerita. Wih, orang tuanya udah ngancem loh. Bahkan orang tuanya bilang loh sama anaknya, kamu ke dokter mata dulu. Yang cepat nangkep bisa tahu artinya. Kalau saya langsung bisa nangkep, oh gitu maksudnya. Ya sudah, kamu ke dokter mata dulu, kamu salah lihat enggak maksudnya gitu loh. Hilang tenang Jo, tenang. Ya bukan saya cerita pengalaman saya, tapi tenang aja saya bilang. Kalau yang namanya Tuhan sudah taruh cinta, enggak lari kemana-mana. Itu dasar kehidupan. Ya kan, istri saya udah cerita kan. Betapa halangannya banyak. Dia ingat ternyata. Saya bilang kita kawin lari, saya juga enggak ingat loh. Bukan munafik sih, cuma enggak ingat. Mungkin lebih ke konsep rohani tadi ya. Bisa ajak anak orang kawin lari. Kan ngaco ya. Ini pendeta ngaco loh. Tapi itu kan karena cinta. Aku kan menikahnya sama kamu, bukan menikah sama papa mama kamu. Ya, itulah namanya dinamika cinta. Ayo, kita masing-masing. Dan jangan sama. Beda semua. Suami istrinya bisa beda. Makanya kami kalau ketemu, kami itu bisa cerita terus. Ya, tadi pagi dia bangun tidur, istri saya mukanya agak mesem gitu, agak kesal gitu. Saya bilang, kenapa kamu? Mimpi buruk. Mimpi tentang seseorang. Nah saya bilang gini, kenapa kamu mimpi tentang dia,
kamu kesel. Tahu nggak? Karena kamu punya harapan. Ya. Dalam mimpi itu nggak sesuai harapan kamu. Ya itu peringatan, saya bilang nggak apa-apa. Tapi jangan dihidupi. Baru, oh gitu ya, iya. Saudara ingat, kita juga saling mengingatkan. Saya ketipu, dia ngingetin. Dia ketipu, saya ngingetin saudara. Itu namanya saling. Kami sama anak-anak juga sama kok. Saling mengingatkan gitu loh. Ayo, fokus kita itu jangan kepada uangnya, saya bilang itu. Jangan. Saya setuju dengan kata running kamu yang ngomong itu. Ayo, kita mau lihat Tuhan seperti itu. Kita nggak tahu kok Tuhan mau buatnya gimana. Ya, kalau di sini toko online-nya ramai. Di sana toko offline-nya beda sekali. Itu saya bilang kali datang tuh jam 5 gitu ya. Ya, ini kita baru ya 2 mingguan ya saya lihat ya. Sudah kalau dari sebuah toko baru bagi saya udah bagus sekali offline-nya gitu ya. Ya, karena itu tadi udah nggak nawar 1 menit 5 menit jadi gitu saudara. Tapi saya bilang jangan fokus itu. Kalau kamu fokus itu kita nggak bisa lihat Tuhan. Ya kan kita beli barang dari pabrik kita cuma jual, nggak bisa lihat Tuhan. Tapi dengan gini kan kamu lihat kan dinamikanya dengan Tuhan kan. Oh begini, kita bisa diketemuin dengan preman seperti ini. Ya itu supaya apa? Supaya kita lihat Tuhan. Ya, jadi masing-masing. Ketika ada penyakit di tubuh kita saudara, jangan fokus ke penyakitnya. Tapi fokus ke Tuhan ya. Tuhan mau apa nih terhadap saya? Itu tadi mungkin kita terlalu cuek sama Tuhan. Tuhan mau bersekutu dengan kita, Tuhan mau bergaul dengan kita, saudara. Kalau saudara kita boleh dengar hari ini, sama-sama saudara. Saudara tahu kata worship itu? Kata worship itu sebenarnya apa? Tuhan mau berhubungan intim dengan kita. Cuman kita susah dengar pakai telinga jasmani kita. Tapi itu intinya. Makanya Tuhan gak malu, dia bilang apa? Hubungan suami istri itu adalah hubungan aku dengan jemaat. Makanya bahasa Indonesia itu bagus kan, suami istri bersetubuh. Kita sama Tuhan juga seperti itu. Aku roh dan kebenaran, barang siapa, aku adalah roh, barang siapa yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Keintiman. Oh gitu loh. Ya dalam hubungan kami itu Tuhan mulai bukakan, oh gini ya. Itu saudara. Jadi betul-betul kita, wah Tuhan tuh real. Tuhan tuh nyata sekali. Enak ya berdinamika dengan Tuhan ya. Tapi saat ini aja. Yang kemarin. Saat ini Tuhan mau apa? Besok mau apa? Ya, saya bilang sama Deb kan. Ya. Nanti dia mau pergi dulu sama teman-temannya, saya kasih kesempatan seminggu. Karena kalau udah masuk toko kan udah full orang lagi itu ya. Oke? Dia bilang, tapi ingat ya. Ya Tuhan mau buat kamu berdinamika dengan Tuhan. Ya, coba papa nggak pernah berpikir ya kalian bertiga bisa kerja di boleh dikatakan toko yang sama. Nggak pernah berpikir. Ingat dulu saya punya cita-cita apa? Mereka S2 semua kan minimal. Ya udah S2 kalian kerja, udah papa enak gitu. Tapi kok Tuhan bisa bawa saat ini? Dan bukan hanya mereka bertiga. Kami berdua pun masuk di dalamnya kan. Saya bilang, ini kalau bukan Tuhan yang jeblosin kita seperti ini, nggak mungkin. Kita nggak ngerti kok dalam dunia persepedaan. Tapi kok Tuhan bisa bawa begini, ya saya bilang, wow, luar biasa kerennya. Ya, nggak persiapan Bapak Ibu. Maka kami langsung cepat cari pegawai kan, langsung dapat 3. 1 cewek untuk admin. 2 cowok saudara. Ya, 1 cewek yang admin saudara, dia karena baru selesai SMK, ya, berjilbab juga saudara, dia punya waktu sembayangnya saudara. Itu yang saya bilang. Jadi nanti izin lagi gitu saudara. Ya dia hanya bertahan 5 hari gitu. Ya udah. Ya dia resign sendiri gitu. Ya, yang 2 ini, itu satunya cuman kelas 7 atau SMP 1 aja. Saudara, ya betul-betul enak lah. Dan dia bilang ini, pokoknya Bapak kasih saya apapun saya mau. Yang penting saya jangan nganggur. Karena enak kalau udah ketemu orang gini kan, yang penting saya jangan nganggur. Ya kemarin saya sudah naikin buat dia, udah bulan kedua. Nah kamu ya, yang 1 ini saudara, betul-betul ya saya lihat Tuhan. 2 kali
Dia mau janji ke Pamulang saudara 9:30 saudara. Dia minta undur jam 10 ya kok. Udah, bukan jam 10 dia datang, jam 10:30 dia datang. Saya bilang yang punya toko siapa ya? Ya udah akhirnya Tuhan kasih insting lagi, udah tempatin dia di Duta aja. Jangan di Pamulang dia, kalau di Pamulang kan berangkat lebih cepat saudara. Tapi saya cuma lihat, wah ini ya. Saya melihat Tuhan aja, oh gini ya Tuhan tuh berdinamika seperti ini. Disitulah kita bisa mengenal Tuhan. Makanya hubungan suami istri ingat jangan anggap biasa aja. Kalau kita, wah ini hubungan kok dingin banget, kok hubungannya statis ya. Hubungan kita stuck nih, ayo kita butuh pertolongan. Ya silakan saudara mau ketemu dengan kami boleh, nanti di persekutuan mau ngomongin boleh. Kita enggak buka aib kita kok enggak. Tapi kita mau apa? Betul-betul Tuhan berdinamika dalam kehidupan kita sehingga apa? Hidup kita enggak begini aja. Ya, suami istri, orang tua sama anak, saudara. Kok enggak bisa saling tegur, enggak bisa saling nasihati? Ada apa ini? Tetap sikap anak itu saudara, naluri dia hormat sama orang tua. Tapi dia bebas untuk menasehati. Bebas. Ya, saya juga dinasehati kok. Karena saya kan pegang aplikasi online juga gitu. Kadang-kadang jawaban saya kan agak kuno gitu loh. Ya. Ada satu pembeli tanya, dia dari Bogor. Ya, saya lebih dekat ke Pamulang apa ke Tangerang? Pertanyaan dari pembeli ini dia. Saya jawabnya simpel aja. Kak, tolong aja cek di map. Iya dong, untuk tahunya kan dua-duanya kan udah ada kan. Toko sepeda GC Tangerang, toko sepeda GC Pamulang, udah tahu gitu katanya. Wah langsung saya ditegur gitu. Nggak boleh gitu Pak, kasih tahu aja kan dari Bogor ya Pamulang yang terdekat itu ya. Lalu mereka yang jawab gitu. Lalu pembelinya jawab, ini baru jawaban yang nice. Ini baru jawaban yang nice, nggak beli juga sih. Tapi nggak apa-apa, iya ya. Kok saya jawabnya kok ketus banget kesannya gitu kan ya. Tapi kita masih terbuka gitu loh. Masih terbuka untuk, oh iya. Jangan, udahlah, kan terserah apa-apa jawab begitu, pembelinya aja manja. Kita bisa loh. Kita mudah keluar argumentasi, kita mudah untuk klarifikasi, kita mudah untuk pembelaan. Sebenarnya kita mau menyatakan apa? Saya yang benar. Atau lebih ekstrim lagi, saya kebenaran. Itu setan. Ya, maka yuk masing-masing berdinamika dengan Tuhan. Apa yang ada di depanmu saat ini? Ayo sama-sama. Tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa sih saudara? Berdinamika. Loh. Kalau enggak saudara, wah saudara dengar enggak berita yang lagi hit sekali saudara. Ada seorang ustadz mantan pendeta yang meninggal setelah khotbah. Saudara pasti tahu lah ya. Waktu Idul Adha kemarin saudara. Tapi saya mau ambil pelajaran yang luar biasa dalam kehidupannya saudara. Dia ngomong gini. Setiap dakwah, hampir setiap dakwah dia ngomong gini. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, saya habis dakwah ini mati. Pertanyaannya ada gitu. Dia ngomongnya sudah lama. Bukan sekarang. Jadi setiap khotbah dia gitu loh. Waktu kemarin Idul Adha dia habis khotbah mati. Seusia saya dia. Saudara. Tapi saya ambil luar biasa gini. Wow, hebat ya Tuhan demonstrasi ya. Ketika orang dengar itu, bisa gak hati orang terbuka dengan Tuhan? Bisa dong. Wow, gak main-main ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Kalau dia hidup, dia bergerak. Yang gak bergerak itu yang mati. Betul kan? Tapi yang hidup tuh terus akan bergerak. Bilang, wow keren. Saya gak ada urusan dengan dia, tapi saya ambil statement itu loh. Wow, ini Tuhan bisa apa? Pamer. Tuhan demonstrasi. Lewat apa? Perkataan dia. Aku ini hidup. Gak bisa main-main. Dia hidup tuh ada di mana? Di hati kita masing-masing. Untuk itu ya biarkan dia bergerak. Jangan putus asa. Jangan berhenti.
Jangan merasa udah hidup aku gak ada gunanya lagi. Udahlah, orang gak sayang sama saya. Orang juga gak peduli dengan saya. Orang gak mau perhatikan saya. Enggak, itu bohong semua. Saudara harus tetap bergerak terus. Bergerak terus. Bergerak terus. Pak, kondisi suami istri saya dingin, Pak. Iya, betul kondisimu. Tapi apa? Tetap bergerak terus. Berurusan sama Tuhan. Berdinamika sama Tuhan. Kau sebagai suami bilang, Tuhan yang kasih istri sama saya Tuhan. Aku mau berurusan dengan Tuhan. Tuhan yang kasih suami ini buat saya. Tuhan, aku mau berurusan dengan Engkau Tuhan. Tuhan yang kasih anak-anak ini buat saya Tuhan. Aku mau berurusan dengan Tuhan. Aku tidak berurusan dengan anak ini. Tapi aku mau berurusan dengan Tuhan. Nanti sudah akan lihat sendiri. Disitulah nanti Tuhan akan apa? Menampakkan diri, menunjukkan dirinya. Inilah aku. Karena dia hidup. Dia hidup saudara. Ya, kalau benih itu sudah ditaruh di hati kita masing-masing benih cinta itu saudara. Itu ia akan dikejar Tuhan terus. Sampai dia mendapatkan kita. Ketika nanti kita dipanggil saudara. Gak usah takut. Hidup mati untung. Gak rugi kok. Karena kita bertemu dengan kekasih kita. Tuhan berkati kita semua.